warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian kelas 6 SD Islam Al-Ikhlas. Bertemu kembali dengan Pak Yazid dalam pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Sebelumnya apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, sekalipun pembelajaran masih dilakukan dari rumah atau jarak jauh ya nak ya. Pada video tutorial ini Pak Yazid akan menjelaskan secara singkat insyaallah materi pembelajaran kita untuk kelas 6 ya. Sebelumnya Pak Yazid ingatkan dulu etika belajar. Jadi yang pertama kita selalu berdoa ya nak ya sebelum belajar. Terus mengaktifkan webcam atau kamera jika kita nanti menggunakan Zoom. Yang ketiga, menyediakan alat tulis ya untuk mencatat. Seperti itu. Kenapa kita harus sedia alat tulis untuk mencatat? Karena pembelajaran kita tidak di lab komputer, dimana kalau di lab komputer setelah Pak Yazid menerangkan materi kamu bisa langsung praktek ya. Kalau di sini ada baiknya kamu siapkan catatan untuk mencatat poin-poin yang penting. Yang terakhir, berbicara saat dipersilahkan. Pak Yazid ingatkan untuk kamu yang belum memiliki buku paket TIK ya, yang sekarang sudah berubah tulisannya menjadi informatika. Secara isi masih sama ya nak ya, materinya tentang komputer atau teknologi. Untuk bisa memilikinya ya nak ya, karena nanti berhubungan dengan tugas dan lain-lain materi, kamu bisa melihat langsung di buku paketnya. Baik, sebelumnya sama-sama kita berdoa. Ista'id, siap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, materi kita pada pertemuan kali ini di semester 1 kita akan mengenal atau mempelajari program pengolah angka. Apa itu aplikasi pengolah angka? Salah satunya yang dikeluarkan oleh Microsoft yaitu ini. Ya, mungkin beberapa kalian sudah tahu ini adalah Microsoft Excel. Ya, adalah sebuah aplikasi atau program untuk mengolah angka. Lalu, apa perbedaannya dengan Microsoft Word yang sudah kita pernah pelajari dan PowerPoint sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari juga? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah secara fungsi. Jika Microsoft Word ini untuk mengolah kata atau kalimat, sedangkan PowerPoint untuk presentasi. Ya. Sedangkan Microsoft Excel dibuat khusus untuk mengolah data atau angka. Oke, kita coba kenalan dulu dengan 4 istilah yang umum digunakan pada Microsoft Excel. Yang pertama ada baris, yang kedua ada cell, yang ketiga ada range, dan yang keempat ada kolom. Baik, jika kita lihat tampilan di sini, pada Microsoft Excel yang disebut dengan baris itu adalah angka yang berada di samping kiri ini, ya, ini disebut dengan baris. Sedangkan yang disebut dengan cell itu adalah kotak-kotak yang ada di sini anak ya. Kotak-kotak kecil ini disebut dengan cell. Yang disebut dengan range ya, ketika kita ingin menggabungkan cell, ini kita membuat range ya, atau disebut juga dengan range. Nanti kita belajar cara membuat range. Dan terakhir itu kolom ya. Jadi ini ada A, B, C, D, ini disebut kolom ya. Jadi jika angka di sini disebut baris, namun jika huruf di sini disebut kolom. Oke. Let's practice. Mari kita langsung praktek. Baik, Pak Yazid dekatkan. Oke. Tadi angka di sini disebut dengan baris, huruf di sini disebut dengan kolom, dan kotak-kotak di sini disebut dengan cell. Jika kita ingin membuat range, ya, kita tentukan dulu kita mau gabungkan sel mana sampai sel mana.
Bagaimana cara menyebutkan sel? Menggabungkan antara kolom dan baris. Contoh, kita ambil di sini. Kalau kita lihat barisnya, ini baris ketiga, sedangkan kolomnya kolom huruf B. Jadi bisa disebut juga ini adalah B3, ya, atau sel B3. Seperti itu ya nak ya, sel B3. Misalkan aku mau dari B3 ke E yang ada di sini, misalkan berapa yang di sini? E7 ya nak ya. Aku mau gabungkan sel B3 dengan sel E7. Caranya, kamu cukup blok sel yang ingin kamu gabungkan atau range. Kamu membuat range di blok seperti ini. Lalu kamu klik di sini ada tulisan namanya merge and center ya, menggabungkan ya atau mengkombinasi. Kamu klik. Yes, dia akan menjadi satu sel yang besar ya, sesuai blok kamu tadi ya, dari sel utama ke sel terakhir seperti itu. Buat di Microsoft Excel ini, insya Allah kita akan banyak membuat tabel. Cara membuat tabel, Pak kasih contoh lagi. Cara membuat tabel itu ada di border namanya, ya kamu bisa temukan di sini, bottom border. Oke, kamu cukup blok saja. Lalu kamu klik di sini bottom border, kamu pilih yang mana sesuai kebutuhan kamu, misalkan all border, berarti semuanya ke border ya nak ya. Bisa dilihat di sini. Oke, menjadi kotak-kotak ya, yang lebih jelas ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham cara membuat range? Baik. Jika ada yang bertanya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya atau di classroom-nya. Oke, terima kasih semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.